Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kami menyapa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Kamis 7 Juli 2022. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang maha kasih, Allah yang maha peduli, kami bersyukur kepadamu malam ini bahwa kami boleh diperjumpakan melalui program ini untuk bersama-sama beribadah kepadamu. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam ini terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-49. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah." Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas kepada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat." Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Pa'anea, serta memberikan Asnat anak Potifera imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disempannya di kota-kota. Hasil daerah di sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Amin. Tidak cukup dengan pengetahuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa ada orang yang bisa memprediksi masa depan dengan berpatokan pada masa kini. Seperti halnya seorang pengamat sepak bola
Mereka bisa memprediksi tim yang kemungkinan memenangkan pertandingan dengan melihat kondisi tim tersebut. Meskipun tidak semua prediksi itu sesuai dengan kenyataan. Cerita tentang Yusuf dalam bacaan kita malam ini tidak hanya dianggap bisa memprediksi apa yang akan terjadi, tetapi melampaui hal itu. Yusuf diakui Firaun sebagai orang yang penuh roh Allah. Mengapa Firaun memberi pengakuan seperti itu? Bukankah yang dikatakan oleh Yusuf belum terjadi? Bahkan Firaun sangat yakin dan menyatakan, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ayat 39. Yusuf tidak hanya pandai, tetapi dianggap bijaksana. Yusuf dianggap orang yang mampu memprediksi masa depan. Yusuf adalah orang yang visioner. Nah, saudara-saudara, banyak orang yang menganggap dirinya visioner, punya pengetahuan tentang masa depan, tetapi tidak mengundang roh Allah bekerja dalam hidupnya. Mesir tentu tidak kekurangan orang berpengetahuan pada zaman Yusuf, tetapi tidak ada di antara mereka yang bijaksana seperti Yusuf yang bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Yusuf adalah satu-satunya orang yang punya pengetahuan itu. Itulah sebabnya Firaun memberi kepercayaan kepada Yusuf sebagai penguasa Mesir atau perdana menteri. Nah, saudara yang kekasih, pengetahuan sesungguhnya tidaklah cukup untuk menuntun kita menuju masa depan yang lebih baik. Hanya oleh kuasa roh Allah kita dimampukan untuk merancang dan menyongsong masa depan dengan baik dan penuh pengharapan. Amin. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu malam ini Tuhan. Oleh perkenan dan kasih-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada, boleh diperjumpakan melalui ibadah ini. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti dan memahaminya, agar supaya terus menjadi suluh dan pedoman dalam langkah kehidupan kami. Malam ini Tuhan kami datang membawa keberadaan jemaat-Mu dan siapapun yang dijangkau oleh layanan ini dimanapun mereka berada. Dalam berbagai-bagai rencana hidup mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Di dalam pergumulan mereka, Tuhan kiranya hadir bagi mereka. Kami berdoa dan terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sampai saat ini bergumul karena sakit penyakit, dirawat di rumah-rumah mereka, dirawat di rumah-rumah sakit. Kami serahkan kepadamu Tuhan akan keberadaan mereka. Kami menyebut dalam doa kami akan anak kami Rini dan juga ibu kekasih kami, Ibu Yuliana Mangiwa dan yang lainnya, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah-rumah mereka. Kami memohon Tuhan, kiranya Engkau terus mengulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, menjamah memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Biarlah oleh kuat kuasa-Mu Tuhan, mereka boleh sembuh seperti sedia kala, kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Malam ini Tuhan Allah, kami berdoa dan membawa akan sukacita dan syukur saudara-saudara kami yang hari ini boleh merayakan pertambahan usia mereka. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Elizabeth Jama, Bapak Julius Minggu, Ibu Yulianti Tarukbua, Rian Raru, Pedi Zaman, Natania Kristabel Bandaso, Calvin Gavriel Kende, Carolina Ivana Tandigau, Bapak Anton Y. Pongtiku, Kathleen Alona Belvania, Alexa Hinena Bulan Mono, Alexis Hinena Bulan Mono, Ibu Yeprianti Pabetta, dan Ibu Sarah Taruk Allah. Tuhan, sempurnakan syukur sukacita mereka di dalam menjalani tahun baru hidup mereka, tetap dengan syukur hanya kepadamu ya Tuhan.
Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Silas Sulo dan Ibu Alfrida Tibarang, Bapak Yohanes Palik dan Ibu Yuliana Bella, Bapak Markus Loli dan Ibu Dwi Rafika Sari, Bapak Rieswan Usahara Putra dan Ibu Olivia Batara. Oh Tuhan Allah, Engkau yang memperjumpakan mereka. Engkau juga yang menuntun mereka menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Kami berdoa dan memohon teruslah Engkau memberkati rumah tangga mereka dan teruslah Engkau menjadi nakoda dalam bahtera rumah tangga mereka. Kiranya mereka terus diberkati di dalam menjalani kehidupan keluarga mereka bersama dengan Tuhan. Memberkati dalam pekerjaan, usaha, dan kehidupan mereka dalam menjalani kehidupan keluarganya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para kepala keluarga, baik yang ada di kota ini pun di lokasi-lokasi pekerjaan. Kiranya juga Tuhan meneguhkan mereka untuk menjalankan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Beri sehat dan kuat-Mu Tuhan, lindungi dan peliharakan. Akan tanggung jawab mereka sebagai ayah, sebagai suami, Tuhan yang akan memampukan mereka. Begitu juga para ibu, para istri, dalam kesetiaan mereka sebagai tiang doa. Tuhan beri hikmat bagi mereka, dalam pendampingan bagi buah hati mereka Tuhan. Terpeliharalah mereka selalu. Bagi orang tua kami di usia senja mereka, kiranya Tuhan terus menghibur, meneguhkan, menguatkan mereka selalu. Berkati anak-anak kami Tuhan, yang terus berjuang dalam penyelesaian studi, yang mencari pekerjaan, yang merindukan pendamping hidup. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab harapan kerinduan mereka. Terima kasih Bapa. Mari berkati anak-anak kami yang telah berkegiatan lewat pesta raya atau peraya PPGT Segereja Toraja. Ketika mereka kembali ke jemaat-jemaat mereka, Tuhan antar mereka boleh tiba dengan selamat. Bapa di sorga, kami terus menopang dalam doa akan berbagi program kerja di jemaat-Mu ini. Tuhan berkati, memberkati setiap yang mengambil bagian dalam pelayanan rehat ini, baik musik, baik kantoria maupun tim multimedia. Kiranya pelayanan kami berkenan bagi-Mu. Mari terus memberkati majelis gereja-Mu, pendeta, penatua, dan diaken, bahkan pengurus OIG untuk bersinergi dalam pelayanan di jemaat ini. Tuhan Allah, malam ini kami akan beristirahat. Kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Tetaplah Engkau memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, kota kami tercinta ini, bahkan juga gereja-Mu. Mohon ampunan-Mu atas salah dosa kami. Dengarkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sesungguhnya Yesus yang layak benar diberi nama itu, kudus dan besar, yang oleh sengsara memberi keampunan dan damai, maka nama itu suci, kudus
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.